kami di sini akan mewawancarai Ibu Bidan Tetin tentang masalah yang terkait dengan alat kemaluan. Nah, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rega sebagai moderator. Saya Jalpa sebagai penanya 1. Saya Sandi sebagai penanya 2 sambil menulis jawaban dari pertanyaan itu. Saya Rafka sebagai penanya 3. Baiklah, pertanyaan pertama. Ini Rob. Di sini kami ingin bertanya tentang alat kemaluan seperti hal-hal yang harus kita lakukan. Saat kemaluan terasa sakit atau terkena infeksi, apa yang harus dilakukan bila itu terjadi, mau itu pada perempuan maupun laki-laki? Kalau itu salah satunya bisa dari kebersihan. Kebersihannya contoh pertama perempuan. Kalau perempuan kan lebih ke biasanya lembab ya. Itu bisa makanya bisa ke infeksi saluran kencing. Jadi kencing terasa panas atau sakit. Sama seperti halnya laki-laki, apalagi laki-laki yang udah balik ya. Udah tahu kan, udah pada balik apa mimpi kan ya. Nah itu bisa juga dari kebersihannya, makanya kadang suka ada terasa sakit saat pipis atau agak terasa panas. Itu bisa ada infeksi, bisa dinahan buang air kencing atau dari segi kebersihan. Baiklah, yuk. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana upaya untuk mencegah infeksi pada kemaluan? Nah, untuk mencegah salah satunya kalau ingin buang air kecil jangan ditahan. Keduanya setelah buang air kecil atau buang air besar tidak boleh lembab, harus dikeringkan dulu. Boleh menggunakan tisu, boleh menggunakan handuk kering atau lap kering yang bersih. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara merawat organ reproduksi agar tidak terkena infeksi? Itu salah satunya tadi kan menjelaskan dari kebersihannya ya, nggak boleh lembab, terus dari menggunakan celana dalam sehari itu minimal 2 atau lebih. Jadi paling jarang tuh pokoknya sehari harus 2 kali gitu, atau lebih bagus. Pertanyaan keempat, apa dampak dari HIV pada organ reproduksi? Nah, kalau HIV itu udah jelas, HIV itu yang mengakibatkan kenapa bisa terkena HIV. Satu, berhubungan dengan sesama jenis, baik laki-laki sama laki, baik perempuan dia menggunakan, kalau sama perempuan menggunakan alat yang tidak bagus, atau berganti pasangan yang belum di luar nikah ya. Berganti pasangan, kita udah berhubungan berganti-ganti pasangan tapi tidak sah menurut agama. Terus yang keduanya bisa menular secara dia misalnya transfusi darah. Transfusi darah kenapa kita bisa tertular? Misalnya contoh si A namanya itu dia terkena infeksi HIV. Terus dia akhirnya mendonorkan darah. Nah si B itu dia harus didonorkan karena kurang. Nah itu bisa karena melalui darah. Terus ketiga ini juga bisa melalui suntikan. Suntikan kita nggak tahu orang ini ternyata dia karena yang namanya HIV itu berhubungan dengan seperti narkoba. Karena narkoba itu kenapa sekarang banyak ke sekolah-sekolah ya tugas kesehatan untuk membicarakan tentang narkoba, karena yang namanya narkoba itu udah ke otak. Jadi pikirannya udah kotor. Akhirnya dengan lawan jenis atau bisa juga dengan sama jenis, bisa akhirnya melakukan berhubungan seksual di luar nikah, itu bisa tertular karena dia bekas suntikan narkoba, dia ternyata udah terkena virus HIV. Akhirnya yang namanya suntikan, padahal si B ini tuh nggak pernah berhubungan, tapi karena dia menggunakan narkoba, bekas suntikan si A itu yang udah terinfeksi masuk karena itu ke dalamnya. Jadi penularan HIV itu ke dalam darah ya. Jadi kalau misalnya salah satu ada orang yang terkena HIV, bukan untuk dijauhi karena menularnya tidak melalui dengan kontak
sih fisik kita bersalaman itu tidak menular. Justru yang seperti itu tuh harus kita rangkul juga, karena kekebalan imunnya berkurang kalau HIV. Kenapa harus dirangkul? Biar kita juga tahu pengalaman dia bisa tertular HIV apa. Jadi biar kita juga menjaga untuk biar tidak seperti ini nih. Jadi tidak akan menular melalui sentuhan ya, karena menularnya melalui darah, dalam darah. Nah, pertanyaan terakhir kelima, apa ada cara sembuh dari penyakit HIV? Kalau HIV itu belum ada obatnya ya, tapi ada juga untuk imunisasi imunnya aja, untuk gimana sih biar imunnya kuat. Tapi kalau untuk sembuh total tidak ada ya kalau HIV. Makanya kenapa kita harus lebih banyak lagi untuk penyuluhan, terutama sekarang banyak anak-anak remaja ya yang mungkin belum tahu atau belum ngerti itu. Untuk sembuh total tidak ada, cuman ada juga untuk kekebalannya aja, karena imunnya itu menurun. Kalau jadi lebih mudah gampang tertular sakit, gampang sakit. Makanya yang sudah tertular HIV itu dia berat badannya akan turun drastis. Jadi meskipun banyak makan karena udah digerogoti dengan virus itu, makanya kekebalannya lebih drop. Paling ada juga biar imunnya ini aja nggak gampang drop itu. Jadi untuk sembuh total tidak ada, paling itu. Baiklah. Sekian, terima kasih Bu atas jawaban dari pertanyaan kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.